Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eka Resti Wulan, MPD, selaku dosen pembimbing magang di Mandika Blitar. Perkenalkan, nama saya Sulfina Utopia dari jurusan Tatris Matematika. Di sini saya sebagai salah satu peserta magang 3 di Mandika Blitar. Di sini saya mengampu mata pelajaran matematika wajib di kelas 10 MIA 2 bersama dengan guru pamong saya yaitu Ibu Umi Rojipah. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang pelaksanaan mengajar di Mandika Blitar yang berupa pembuatan RPP, pelaksanaan mengajar, pembuatan laporan individu, pembuatan laporan kelompok, dan pembuatan laporan proposal PTK. Yang pertama yaitu pembuatan laporan individu. Nah, dalam laporan individu ini berisi hasil kegiatan magang 3 di Mandika Blitar. Yang pertama yaitu telaah kurikulum dan penyusunan RPP mapel yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Di sini kurikulum yang digunakan Mandika Blitar yaitu kurikulum 2013. Silabus yang disusun oleh guru mata pelajaran matematika di Mandika Blitar sudah berdasarkan dari Permendikbud dengan mengembangkan beberapa kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan penyusunan RPP-nya juga sudah mata pelajaran sudah memenuhi sesuai komponen-komponen pembuatan RPP yang meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, penilaian dan sumber belajar. Selanjutnya yaitu menyusun perangkat pembelajaran mapel relevan di bawah bimbingan guru pamong. Nah, karena mata pelajarannya saya ampu di sini yaitu matematika wajib kelas 10 MIA 2. Yang pertama yaitu penyusunan kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini sudah ditentukan oleh sekolah, maka peserta magang kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan pelajaran yang diampu yaitu matematika wajib kelas 10 MIA 2. Kemudian penyusunan silabus KKM. Nah, KKM mata pelajaran matematika wajib ini yaitu 75. Kemudian RPE, program tahunan, program semester, dan RPP. Nah, RPP ini disusun sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, jadi RPP-nya disusun, kemudian disetorkan ke guru pamong sudah sesuai atau belum. Nah, di sini saya menggunakan video pembelajaran. Saya upload video pembelajaran melalui YouTube, kemudian linknya saya share di Google Classroom dan di grup WhatsApp. Videonya saya share sebelum pembelajaran dimulai. Besok pembelajaran dimulai, maka hari ini saya sudah share linknya untuk dipelajari siswa. Video pembelajarannya berisi materi-materi yang akan kita pelajari besok. Kemudian siswa mengakses link tersebut dan mempelajarinya. Keesokan harinya, ketika sudah pembelajaran akan dimulai, maka kita adakan diskusi di grup WhatsApp seperti di sini. Nah, ini isi dari diskusi kita pada setiap kali pertemuan. Saya membuka grup dengan salam dan berdoa, kemudian menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan video yang sudah saya bagikan. Kemudian kita tanya jawab sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Setelah pelajaran diakhiri, maka saya memberikan tugas untuk sebagai bahan evaluasi apakah peserta didik sudah paham dengan apa yang kita pelajari pada diskusi hari ini. Saya beri waktu selama kan pembelajarannya hari Rabu, maka saya beri waktu sampai hari Minggu untuk siswa mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, mengamati proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh guru mapel. Nah, karena kondisi sekarang yaitu COVID-19, pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilaksanakan di rumah. Nah, guru mata pelajaran matematika wajib di Mandika Blitar ini menggunakan Google Classroom sebagai pemberian materi dan pengumpulan tugas, kemudian absensi di e-learning. Dan pembelajarannya yaitu menggunakan grup WhatsApp.
Kemudian yang keempat, melaksanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru pamong. Nah, jadi setiap peserta magang 3 itu mendapatkan kesempatan untuk mengajar di bawah bimbingan guru pamong. Nah, ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam sebelum mengajar. Yang pertama dalam persiapan mengajar, yaitu yang pertama menyusun perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini meliputi kalender pendidikan, silabus, KKM, RPE, pemetaan KIKD, program tahunan, program semester, dan RPP. Nah, untuk penyusunan RPP ini seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap peserta magang 3 menyusun RPP, kemudian disetorkan kepada guru pamong untuk konsultasi apakah RPP yang sudah siap dipakai atau belum. Nah, setelah itu saya menyetorkan video tersebut sebelum saya setorkan ke peserta didik, maka saya setorkan dulu kepada guru pamong untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu menyusun materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, setelah menyusun RPP, maka kita membuat materi. Materi apa yang akan kita sampaikan besok? Kalau dalam matematika wajib saya mendapatkan 6 kali pertemuan, maka materi yang saya ajar yaitu yang pertama fungsi linier, yang kedua fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan yang keempat, pertemuan keempat itu saya gunakan untuk ulangan harian, dan pertemuan kelima itu ada fungsi komposisi, dan pertemuan keenam yaitu inverse fungsi. Selanjutnya, memilih media yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Nah, di sini saya memilih media grup WhatsApp, Google Classroom, video pembelajaran melalui YouTube untuk pembelajaran di kelas 10 MIA 2. Sebelum dan setelah pelaksanaan pembelajaran, maka kita bersama dengan mahasiswa magang 3 melaksanakan diskusi tentang bertukar pikiran atau ide kreatif agar dapat menyampaikan pembelajaran semaksimal mungkin dan semenarik mungkin, serta berbagi pengalaman mengajarnya. Kemudian diskusi dengan guru pamong. Nah, sebelum pelaksanaan pembelajaran, kita diskusi terlebih dahulu dengan guru pamong. Selain itu juga untuk menyiapkan media yang cocok dengan karakteristik setiap peserta didik. Selanjutnya praktek mengajar. Nah, setiap peserta magang 3 itu memiliki minimal 6 kali pertemuan. Nah, saya berkesempatan untuk mengajar di kelas 10 MIA 2 di Mandika Blitar yang mengempu mata pelajaran matematika wajib. Nah, alokasi waktu setiap kali pertemuan yaitu 2 jam pelajaran atau 60 menit. Ini karena pembelajaran dari rumah, maka Mandika Blitar menyederhanakan waktu menjadi 60 menit dalam 2 jam pelajarannya. Nah, dalam 6 kali pertemuan dengan kelas 10 MIA 2 ini sangat memberikan kesan dan pengalaman yang luar biasa. Dengan berbagai pengalaman yang ada dari kampus serta bimbingan dari guru pamong dan DPM, maka saya dapat mengendalikan 36 siswa di kelas 10 MIA 2 ini dengan berbagai macam sifat dan karakteristik yang dimiliki setiap peserta didik. Nah, meskipun kadang ada yang terlambat mengumpulkan tugas dan ada bimbingan-bimbingan yang di luar jam pelajaran, di situ dapat memberikan saya pengalaman yang luar biasa dan pengetahuan baru terkait sistem pembelajaran di sekolah. Di sini saya mengajar yang pertama yaitu fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional, ulangan harian, fungsi komposisi, dan inverse fungsi. Nah, kemudian membimbing masing-masing mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara bergantian di bawah bimbingan guru pamong. Nah, jadi dalam setiap satu mahasiswa itu memiliki kesempatan minimal 6 kali pertemuan. Itu tadi yang terdapat dalam laporan individu. Nah, kemudian penyusunan laporan kelompok. Nah, dalam laporan kelompok ini kita bagi-bagi tugas. Ada yang mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3, dan ada juga yang menyusun laporannya. Selanjutnya yaitu pembuatan proposal PTK. Dalam pembuatan PTK ini saya mengambil judul penggunaan media video pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 MIA 2 di Mandika Blitar selama pembelajaran daring. Nah, di sini saya ingin mengetahui menggunakan pembelajaran menggunakan video pembelajaran apakah dapat meningkatkan pemahaman matematika siswa di kelas 10 MIA 2 di Mandika Blitar menggunakan pretest dan posttest. Nah, sebelumnya saya mengadakan tes sebelum menggunakan media pembelajaran. Kemudian setelah itu saya menggunakan media pembelajaran. Nah, setelah menggunakan media pembelajaran dengan berbagai
berbagai siklus, apakah ada meningkatkan pemahaman konsep siswa? Mungkin hanya itu sedikit yang dapat saya sampaikan tentang laporan pelaksanaan mengajar saya di Mantika Blitar. Terima kasih Bu Resti atas perhatian dan waktunya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Masih ingat kan apa itu relasi dan fungsi? Nah, sampai ini termasuk contoh relasi atau fungsi. Coba sebutkan. Sekarang kita cari nilai X-nya. X kita sudah dapatkan Y sama X sama dengan Y min 7/5. Maka sudah sekali 4x3. Jadi dimasukkan fungsinya, yaitu 4x jadi titiknya berada pada 0,1. Langkah yang ketiga yaitu menentukan akibat tegaknya dengan rumus. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa ya. Berdoa selesai.